Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Sulistianingrum dengan NIM akhir 027 dari kelas 6C 6D Ekonomi Syariah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kebijakan Industri Halal. Klaster farmasi dan kosmetika halal. Nah, dalam klaster kosmetik dan farmasi halal ini merupakan sebuah pendekatan yang penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia, khususnya di sektor kosmetik dan farmasi. Nah, dalam pembentukan klaster ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembangnya industri halal dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku industri, pemerintahan, dan lembaga sertifikasi halal. Klaster halal bidang ini juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, dengan pembentukan klaster kosmetik dan farmasi ini diharapkan dapat menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, namun juga dalam memenuhi pasar global yang terus berkembang. Materi yang selanjutnya yaitu regulasi halal di industri farmasi dan kosmetika halal. Nah, dalam regulasi ini ada dasar hukum yaitu nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, adapun tujuan yaitu yang pertama menjamin kepatuhan, kemudian yang kedua perlindungan konsumen, dan yang terakhir itu mendorong standarisasi halal di industri jasmani dan kosmetik. Nah, adapun juga kewajiban pelaku usaha yaitu yang pertama produk bersertifikasi halal, kemudian menerapkan sistem jaminan produk halal, dan yang terakhir itu ada produk yang diedarkan itu harus terdaftar BPOM. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi klaster farmasi dan kosmetika halal. Yang pertama itu ada peran pemerintah. Nah, dalam peran pemerintah ini pemerintah membentuk lembaga sertifikasi halal yang terdiri dari para ahli dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan tugasnya terkait hal tersebut. Nah, sejak tahun 2001, LPPOM MUI itu bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal dan menerapkan biaya untuk pengujinya. Nah, LPPOM MUI ini memiliki standar sertifikasi halal yang diakui secara internasional dan sistem jaminan produk halal untuk meningkatkan proses administrasi. Pemberlakuan undang-undang tentang jaminan produk halal itu telah diatur pada tahun 2014. Nah, membuat sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi produk di Indonesia yang dikelola oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama. Di dalam peran pemerintah itu ada tantangan. Yang pertama, dalam implementasi Undang-Undang JPH melalui proses sertifikasi yang panjang, kemudian birokratis dan melibatkan banyak pihak, kemudian ada juga konflik kepentingan, kemudian biaya yang terus-menerus dibebankan kepada pelaku usaha, serta kebutuhan akan peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua itu implementasi Undang-Undang JPH juga dihadapkan pada tantangan seperti peningkatan beban keuangan negara, kemudian negara untuk infrastruktur, kemudian ada sumber daya manusia, sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil, kemudian risiko dominasi LPH atas BPJPH karena BPJPH ini memiliki wewenang penuh dalam menunjuk lembaga sertifikasi serta kontradiksi antar peraturan yang memerlukan peraturan tambahan yang mungkin bertentangan dengan yang sudah ada.
Yang kedua itu ada peran lembaga akademisi. Nah, di perguruan tinggi memiliki potensi untuk menjadi bagian dari sistem jaminan produk halal atau JPH dengan menyediakan pengetahuan dasar untuk sertifikasi halal. Mereka diharapkan menjadi pusat unggulan dalam pengembangan JPH di Indonesia karena memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Peran perguruan tinggi dalam JPH itu harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penerapan sertifikasi halal di Indonesia memerlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan karena berdampak pada jutaan pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil atau UMK yang wajib mendapatkan sertifikasi halal. Yang terakhir itu ada peran industri farmasi. Nah, dalam industri farmasi itu merupakan produsen terbesar dalam hal memproduksi suatu obat dan perlu diperhatikan terkait aspek-aspek yang terdapat pada sistem jaminan halal untuk nantinya dapat menghasilkan produk obat yang halal. Perkembangan teknologi proses pembuatan obat kini semakin maju dan membuat konsumen tidak menyadari bahwa kandungan bahan obat yang akan dipasarkan. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan titik krisis kehalalan obat seperti memastikan kehalalan bahan aktif dan bahan eksipien dan bahan penolong yang digunakan. Selanjutnya yaitu dampak dan prospek pengembangan klaster halal. Nah, yang pertama itu dampak pengembangan klaster kosmetik dan farmasi halal. Nah, ini ada 5. Yang pertama itu peningkatan kualitas dan keamanan produk. Nah, dalam klaster halal memfasilitasi pelaku industri untuk saling berbagi pengetahuan dan teknologi dalam hal pemilihan bahan baku, produksi, dan pengujian produk. Kemudian yang kedua itu sertifikasi halal yang efisien. Pengembangan klaster halal mempermudah proses sertifikasi produk dengan adanya pendampingan dari lembaga sertifikasi halal. Nah, ini akan mempercepat prosedur sertifikasi bagi perusahaan. Yang ketiga itu mendorong inovasi dalam pengembangan produk. Nah, dalam klaster halal, riset dan pengembangan produk kosmetik dan farmasi halal dapat dilakukan secara bersama-sama, kemudian mendorong inovasi dalam menciptakan produk baru yang memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat itu ada pemberdayaan UMKM dan meningkatkan daya saing. Nah, dalam klaster halal memberikan akses kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam industri kosmetik dan farmasi halal yang sedang berkembang. Yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan klaster halal di sektor kosmetik dan farmasi dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Penguatan sektor ini menciptakan peluang lapangan pekerjaan, kemudian pengembangan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi lokal yang lebih inklusif. Dalam prospek pengembangan klaster farmasi dan kosmetika halal, ini juga ada 5. Yang pertama itu permintaan global yang terus meningkat. Pasar produk kosmetik dan farmasi halal terus berkembang dengan peningkatan jumlah konsumen muslim dan non-muslim yang mencari produk sesuai prinsip syariah di negara-negara seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa. Yang kedua itu ada regulasi dan dukungan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia melalui BPOM dan MUI mempermudah regulasi terkait sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan farmasi. Yang ketiga itu perkembangan teknologi dan inovasi. Teknologi modern seperti ekstraksi bahan alami, bioteknologi, dan sistem pelacakan produk digunakan untuk meningkatkan efisiensi
produksi dan kualitas produk halal. Yang keempat itu ada investasi dalam infrastruktur dan RDG. Nah, investasi baik dari dalam dan luar negeri dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas riset dan pengembangan R&D serta infrastruktur yang mendukung dalam peningkatan kapasitas produksi dan distribusi produk. Yang terakhir itu ada tumbuhnya tren konsumen yang lebih peduli. Nah, masyarakat semakin memperhatikan keamanan, kealaman, dan standar halal dalam pemilihan produk. Tidak hanya konsumen muslim, namun juga non-muslim yang peduli terhadap kualitas dan keamanan produk. Sebelum video ini saya akhiri, mari kita dukung terus Indonesia melalui program pelatihan pendamping produk halal, karena saya telah mengikuti pelatihan tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.